ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Robbani, para SDM Sekolah Islam Terpadu Robbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya pada pagi ini selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini, karunia iman, karunia Islam, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia berjamaah, sehingga dengan berjamaah seperti ini kita selalu mendapatkan motivasi kebaikan. Dengan berjamaah ini harapannya kemudian kita juga ada cermin untuk melihat sisi-sisi kekurangan-kekurangan pada diri kita, sehingga kemudian kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, untuk yang kesekian kali mungkin kita dipertemukan Allah dengan forum yang sama, ya, upgrading SDM. Semoga harapannya seperti namanya, kegiatan ini kemudian bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas ruhiyah, diawali dengan kegiatan kualitas ruhiyah kita, harapannya kemudian bisa berpengaruh pada kualitas kinerja kita, amal kita. Sesuai dengan judul materinya, niat ikhlas dan kontribusi. Ya, ini menggambarkan bahwa kontribusi yang diharapkan, ya, dari seseorang ini sangat tergantung dari motivasinya, dari niatnya. Makanya dimulai dengan niat ikhlas dan kontribusi. Makanya kontribusi seorang ditentukan oleh bagaimana motivasinya, bagaimana semangatnya, itu yang menentukan. Makanya jelas hadis Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin tuqa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu kan hadis yang kita hafal dari Arba'in Nawawi yang pertama. Nah, Rasulullah mengatakan di situ wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal ini tergantung niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Nah, ini menggambarkan bahwa
motivasi, ya, niat ini hal yang sangat penting untuk kita selalu perbaiki, ya, selalu diluruskan, selalu diupgrade juga, gitu. Jadi kalau kita ingin mengupgrade amal, maka dimulai dulu dengan upgrade niatnya. Karena seorang itu, ya, berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, dan nanti juga yang diperoleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu kira-kira makna sederhana dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Nah, ini khotbah, sehingga Ibnu Qayyim mengatakan amal niyah aslun wa amalul jawarih far'un. Jadi aktivitas hati, aktivitas niat, motivasi itu merupakan pokoknya. Sementara aktivitas yang kontribusi yang sifatnya zahir, ya, dilakukan oleh anggota badan seseorang, itu sebenarnya cabangnya. Jadi berarti di sini bicara tentang niat ada kaitannya dengan kontribusi. Ini makanya kontribusi itu sangat ditentukan oleh niatnya. Kalau ibaratkan pohon, ya, pondasinya, akarnya itu adalah niatnya. Kemudian dikatakan Ibnu Qayyim, sementara aktivitas, ya, produktivitas, ya, seseorang itu sebenarnya adalah cabangnya, buahnya, gitu. Makanya buah dari sebuah amal itu ditentukan oleh motivasinya, oleh niatnya. Maka bicara tentang niat menjadi penting di sini, ya, jadi penting. Atau bahasan-bahasan atau kajian-kajian, tausiah selalu untuk memperbaiki motivasi, memperbaiki niat, ini menjadi sangat penting. Karena ini kita bicara tentang fondasi. Kalau fondasinya rapuh, ya bangunannya akan rapuh, gak akan kuat. Kalau orang motivasinya gak lurus, ini mudah sekali untuk, ya, roboh aktivitasnya. Ya, makanya biasanya mudah terjadi futur di dalam beraktivitas, mudah ngambek, ya, itu salah satu indikasi bahwa motivasinya kurang kuat, ya, niatnya kurang lurus. Nah, itu biasanya sering terjadi begitu. Dikit-dikit ngambek, ya, nggak dapat apresiasi, kemudian, ya, utuh. Susah ini kalau sudah tua, ngambek tua ini agak repot, ya. Ngambek muda masih mudah, gitu, ya. Kalau ngambek sudah besar ini agak susah lebih. Rahimahullah. Maka di sini sampai dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsam. Jadi Allah itu tidak menilai tampilan. Tampilan itu bukan penilaian pokok. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tentang, wah, kelihatannya sibuk, kelihatannya banyak, apa istilahnya sekarang itu kayaknya apa dari selalu berubah, ya, banyak foto-fotonya, kemudian berubah terus aktivitasnya, ya, hanya sekedar begitu saja. Itu sebenarnya bukan inti. Yang dilihat Allah bukan banyaknya, yang dilihat Allah bukan, ya, ramainya atau kemudian tampilan. Tapi Allah mengatakan, ya Rasulullah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, yang dinilai bukan fisik, yang dinilai bukan tampilan, tapi pokok dari penilaian Allah itu adalah pada hati dan amal kita. Nah, ini pertama mungkin, ya. Jadi
urgensi kenapa kita perlu bahas dan selalu mengingatkan tentang niat, karena ya amal niat itu sangat merupakan pokok, ya, itu adalah pondasi. Kata Ibnu Qayyim, itu adalah aslun, itu adalah dari akarnya, sementara yang lain itu adalah batangnya, cabangnya. Nah, rahimahullah. Selanjutnya, kenapa kita perlu juga membahas tentang niat ini atau materi ini perlu disampaikan? Karena niat ini memiliki posisi penting dalam hidup kita, dalam aktivitas kehidupan kita. Karena niat ini merupakan syarat qubulil amal, syarat amal-amal kita itu diterima Allah, syarat bahwa aktivitas kita itu akan dinilai Allah sebagai amal soleh, sebagai ibadah, itu kalau dilandasi dengan niat yang benar. Ini ada satu hadis yang sahih, ini dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi juga ada. Ada seorang sahabat namanya Syafi'i, ya, ini seorang sahabat tabi'in. Suatu ketika dia pernah masuk dalam sebuah masjid. Ternyata di masjid itu banyak orang yang berkerumun, ya. Mereka jadi sedang merumunin seseorang, banyak bertanya, ya, menanyakan sesuatu kepada orang ini. Seorang Syafi'i ini kemudian dekat. Ternyata dilihatlah seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang tinggal beberapa sahabat yang tersisa, ya, dari sahabat Rasulullah SAW. Sehingga kemudian setelah orang-orang pergi, dia dalam keadaan hanya beberapa orang berduaan dengan Abu Hurairah, maka kemudian dia minta, wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang membersamai Nabi dalam banyak hal, ya, kau banyak berdua dengan Nabi, kau sering berjalan bersama Rasul. Coba beritahukan kepadaku, ceritakan kepadaku, ada nggak hadis yang atau nasihat yang disampaikan Rasulullah hanya khusus kepadamu dan nggak pernah didengar oleh sahabat-sahabat yang lain? Akhirnya kemudian Abu Hurairah mengatakan, iya, saya pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW atau hadis yang disampaikan Rasulullah, dan saat itu nggak ada orang lain. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan keikhlasan ini. Di antaranya bunyi hadisnya adalah besok di hari kiamat ada 3 orang yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dan 3 orang itu adalah pertama qari'ul Quran, yang kedua adalah mujahid fisabilillah, dan yang ketiga adalah orang yang al-munfiqu fisabilillah, orang yang selalu berinfak, berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Abu Hurairah ketika mengingat itu, pas ketika mengucapkan itu langsung menangis terseduh-seduh. Akhirnya kemudian beliau pingsan. Ya. Setelah itu ditunggu, dibangun misalnya, sampai kemudian bangun lagi, ditanya lagi, bagaimana kemudian lanjutan hadis itu? Ya. Kata Abu Hurairah, jadi besok yang akan pertama kali dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka itu adalah 3 orang ini. Kata besok ketika didatangkan di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah, Allah kemudian mengatakan, bertanya kepada yang pertama qari'ul Quran, ya fulan, ditunjukkanlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia diberikan kecerdasan, diberikan potensi untuk bisa baca Quran dengan suara yang bagus, hafalannya
Al-Quran, gitu ya. Kemudian apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu semuanya? Orang tadi mengatakan, ya Allah, terima kasih atas nikmat itu. Dengan suara yang indah, dengan akal yang cerdas cemerlang sehingga aku bisa menghafalkan Quran itu. Dengan itu akhirnya aku menghafal Quran, aku belajar Quran, aku belajar ilmu Quran, aku pahami Quran, dan kemudian aku dakwahkan, aku ajarkan Quran, aku sampaikan terus. Tapi apa kemudian kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Dan malaikat pun sebagai saksinya, betul kamu bohong. Kenapa? Kata Allah, engkau melakukan itu semuanya liuqal annaka qari. Karena kamu melakukan itu hanya ingin engkau disebut sebagai seorang qari Quran, penghafal Quran, hafiz Quran, dan kemudian kamu dipuji dan dihargai orang. Abu Hurairah mengingat lagi sampai kemudian menangis lagi, sampai kemudian terpingsan lagi. Begitulah terus. Sampai kemudian yang kedua tentang mujahid fisabilillah tadi. Besok dari kiamat ketika dihisab, kata Abu Hurairah, hadis Nabi tadi panjang hadisnya. Kemudian kata Rasulullah, ya fulan, engkau telah aku berikan nikmat, ditunjukkanlah nikmatnya. Badan kuat, sehat, tegar badannya, kekar, pandai bermain senjata, ya. Tapi kemudian apa yang kamu lakukan dengan nikmat aku itu? Kemudian orang tadi mengatakan, ya Allah, dengan nikmat itu aku berjihad di jalan Allah, aku bunuh orang-orang musuhin Allah, ya. Dan terus begitu. Kemudian kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Malaikat pun menyaksikan, kadzabta, kamu bohong. Aku tahu kamu melakukan itu semua, betul kamu berjuang, betul kamu berjihad, betul kamu berperang di jalan Allah. Tapi bukankah itu kamu lakukan hanya kamu ingin mendapatkan julukan sebagai mujahid? Kamu hanya ingin disebut sebagai pejuang, kamu hanya ingin dihargai, kamu hanya disebut pahlawan, dan lain sebagainya. Makanya kemudian dibawa oleh malaikat seret neraka. Dan yang ketiga, orang yang kaya, diberikan karunia Allah nikmat harta berlimpah, kemudian harta itu selalu digunakan untuk kebaikan, bantu kegiatan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Akhirnya kemudian, ya fulan, apa yang kamu gunakan dengan nikmat aku harta yang berlimpah itu? Orang tadi dengan bangga mengatakan, saya gunakan untuk ini ya Allah, saya bantu orang ini, saya bantu ini, saya bantu ini, saya bantu ini, macam-macam. Tapi aku kata Allah, kata bohong kau, ya. Na'udzubillah dari. Nah, ini rahmatullah. Inilah yang kalau kita renungin, makanya Abu Hurairah kalau mengingat hadis ini kemudian beliau menangis. Beliau sedih, beliau khawatir, takut kalau beliau termasuk bagian daripada 3 orang ini. Dan ini padahal bukan orang jahat, ya. Ini adalah orang-orang baik. Hafiz Quran, qari'ul Quran, kalau setiap hari baca Quran, subhanallah, berapa pahala yang akan dia dapatkan, dia kumpulkan. Orang yang berjihad di jalan Allah, kalau kemudian dia benar-benar tulus, andainya kalau dia tulus, tidak ada balasan bagi orang yang syahid di jalan Allah kecuali surga. Ya. Orang yang berinfak setiap hari, kita bisa bayangkan betapa banyaknya amal jariah dia. Kalau dia sudah mati, pahalanya terus mengalir akibat amal-amal kebaikan. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah, dia bangun madrasah, dia bangun, dia tolong orang-orang miskin, anak-anak yatim, masya Allah, pahala yang luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau ternyata gak ikhlas, ini bukan pahala yang didapat, justru malah murka Allah yang berupa neraka. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ikhlas.
Ya, makanya di sini selalu kita untuk selalu menjaga keikhlasan ini. Karena memang setan itu ya, usahanya banyak. Ya kalau bisa upaya setan itu pertama adalah yasudduna sabilillah. Kalau bisa menghalangi orang untuk berbuat baik, ya, untuk selalu berada di jalan Allah. Makanya kita kan selalu sering merasakan ya godaan ya dalam hati, ada was-was, ada ini itu dan sebagainya. Apa benar kalau saya begini nanti begini, nah, itu payah menghalangi kita mau istiqomah ya, berada dalam lembaga dakwah seperti ini. Mungkin juga ada banyak rayuan, nggak usahlah ya, kamu itu ngajar di sekolah swasta kayak begini dan sebagainya supaya kita nggak jadi. Ya. Kemudian banyak ya, kita kemudian ketika mau beramal baik juga itu pertama. Nah kalau gagal di situ, setan tidak putus asa. Walaupun mandayanahu, ya, walaupun nahu ya dalam surat banyak. Nah, bisa diantaranya adalah ya, setelah kita dihalangi, kasih keraguan-keraguan, kemudian juga diganggu lagi. Nah, kalau selesai, ternyata masih gagal juga dan orang itu masih melakukan apa yang diinginkan kebaikan, maka setan menggodanya dengan mengganggu keikhlasan. Nah, ini kayak kita perlu waspada. Makanya Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fihi ilaihim malahum fiha fahum fiha la yubkhasun." Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fahum fiha la yubkhasun, maka Allah akan kasihkan wahum fiha la yubkhasun, dari amalnya itu tidak sedikit pun dikurangi. Makanya dari apa yang kita cari, itulah yang diberikan Allah. Kalau kita beramal cuma yang kita cari adalah pujian, maka ya dikasih oleh Allah. Kita sudah dipuji, sudah. Kalau yang kita cari itu adalah ya, balasan dunia, ya itu yang akan. Makanya orang-orang yang kerja keras untuk sekedar dapatkan dunia, ya dunia yang dikasih. Ya. Yang kita kasih itu adalah sebutan, ya, maka itu yang akan dikasih oleh Allah. Allah tidak akan mengurangi. Maka katakan siapa yang berbuat untuk mencari dunia dan perhiasannya, wa fi lain Allah akan kasihkan. Kamu akhirnya seperti tadi, dia ingin disebut qari Quran, ya akan didapat itu. Dia memang memuji-puji orang, ya itulah dia. Allah lanjutkan, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma sanaa, dan hilanglah semua yang pernah dia amalkan, yang pernah dia perbuat. Kalau dalam ayat lain itu disebut haba'an mansura. Jadi yang dilakukan itu menguap, hilang begitu saja. Nah, maka di sini adalah ya, Allah kita selalu diinginkan untuk selalu touch di dunia, ya, muhasabah. Kembali lagi ya, apakah selama ini yang kita lakukan ini sudah karena Allah ya, atau masih hal yang lain. Ini yang kedua ya, tentang urgensi niat, kenapa kita harus selalu meluruskan motivasi ini. Yang ketiga, niat itu merupakan sarana untuk yu'addimul amal. Karena dengan niat amal-amal yang kita lakukan itu bisa bernilai mulia, bisa bernilai agung, bisa bernilai banyak, itu tergantung niatnya. Jadi makanya ini penting, luruskan niat. Ibnu Barak mengatakan ruba'an balik shahir tuksiruh niat. Banyak perbuatan itu kelihatan kecil, namun ternyata mendapatkan balasan besar karena niat.
Warubba amalin katsir usabiru. Bahkan ada perbuatan yang besar, berat, ya, tapi nilainya kecil karena niat. Kita ibaratkan seperti begini. Ya, seperti orang bangun madrasah seperti ini ya, atau orang bangun masjid. Kalau cuma niat bangun masjid itu adalah biar ini jadi tempat jamaah, tempat orang sholat, sehingga dengan sholat berjamaah dia atau orang itu mendapatkan pahala-pahala jamaah yang 27 derajat. Ini ada orang bangun cuma sekedar itu, tempat untuk orang sholat beribadah. Ada orang mungkin masjidnya dengan dana yang sama, dengan ukuran yang sama. Tapi ada orang yang bangun masjid, saya bangun masjid, tujuannya apa? Saya ingin dengan masjid ini nanti terbangun peradaban umat, terbangun peradaban Islam guys. Ya. Ini kan lebih besar lagi. Niatnya bukan hanya sekedar untuk ibadah, karena dari ibadah itulah nanti terbentuk pribadian muslim. Dari sini kemudian nanti dari masjid ini juga bisa kita jadikan ini sarana pendidikan untuk membentuk generasi-generasi umat yang bisa menegakkan nilai-nilai kebenaran dari sini. Ini kan beda. Niatnya ya apa tadi? Sama-sama bangun masjidnya. Tapi kalau satu cuma sekedar itu, ya dapatnya itu. Tapi kalau ini adalah dari sinilah saya ingin usaha. Semoga masjid ini nanti bisa menjadi sumber atau tempat untuk pengkaderan umat dari sini. Ini kan lebih besar. Ya, kalau nanti kemudian terus begitu terbangun ya, umat yang dari peradaban kembali ke kejayaan umat, peradaban umat dari situ, maka ini akan menjaga nilai yang besar. Nah, Allah ini juga yang perlu kita miliki. Jangan kita berpikir cuma ya ketika mendidik anak-anak ya niatnya itu sudah bagus sebenarnya. Saya mendidik ini ingin menebarkan ilmu, nah itu juga sudah baik. Atau kemudian saya mendidik, mengajarkan anak ini supaya nanti jadi anak yang soleh, sehingga tidak durhaka kepada orang tua, ya, sehingga dia bisa ibadah dengan baik, ya, itu juga baik. Tapi kalau bisa lebih tinggi dari itu, yaitu apa tadi? Saya mendidik mereka ini, harapannya adalah mereka inilah suatu saat yang akan menjadi ya, mujahid ya, mujahid umat yang mengembalikan kejayaan Islam di negeri ini. Ya. Kita motivasinya ke sana, kita mendidik mereka, ngajarin mereka Quran, kita ngajarin mereka akhlak yang baik. Itu targetnya adalah harapannya mereka ini nanti bisa menjadi ya, pemimpin bangsa, pemimpin umat ini, sehingga terjadilah perubahan pada negeri ini dari mereka ini. Nah, itu lebih besar lagi lihatnya, maka pahalanya itu akan lebih besar. Ya, apalagi ya kalau sebatas tadi ya, saya sudah dapatkan ini kan perintah Allah menyampaikan ilmu, nah itu memang benar ya. Tapi kalau cuma sebatas itu ya kita dapatnya waktu ya, tatap muka itu saja, ya. Tapi nilai amal jariahnya kalau ini nah, itu berkurang. Maka di sini pentingnya yu'addil al-amal. Jadi aktivitasnya mungkin sama kita, sehari-harinya begitu, tapi bisa nanti pahalanya berbeda karena ada niat-niat yang berbeda. Baik. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu memperbaiki niat terus? Karena niat itu, keikhlasan itu merupakan hisnun minasyaitan. Ya, benteng dari setan itu adalah niat ini. Nah, kalau niatnya tulus, tadi kita katakan, insya Allah jadi pribadi yang tidak mudah futur, tidak mudah mundur, ya, tidak mudah ngambek, ya.
Itu karena niatnya kita bukan dipuji orang. Ya. Ada satu firman Allah yang ini mungkin pernah kita dengar ketika iblis diusir dari dunia, dari surga, kemudian dia minta pada Allah ya, izin, misalnya seperti itu, bahwa dia siap diusir dari surga, tapi dia berjanji dan minta pada Allah untuk bisa menggoda ya, manusia itu. Tapi kemudian kata Allah ya, atau iblis sendiri mengatakan illa ibadakal mukhlasin. Ya Allah, saya akan goda mereka, saya akan jerumuskan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu menunjukkan bahwa setan gak sanggup ya, untuk menggoda orang yang sudah motivasinya Allah, itu sudah sulit untuk digoda. Diiming-imingin duit, ya, tak dapat, diimingin apapun, ya, bukan itu yang dia carikan. Motivasinya adalah ridha Allah. Nah, kalau sudah itu setan nyerah. Ya, gak sanggup deh melawan orang seperti ini. Mau diapain gak? Ya, seperti sirah Rasulullah mengajarkan ketika Rasulullah berdakwah, kemudian tokoh-tokoh Quraisy datang merayu kepada pamannya ya Talib sampaikan kepada ponaan kami itu ya, apa sebenarnya dia ingin, sudahlah suruh diem baik, gak usah lagi ngajak-ngajak itu, gak usah pengaruhi orang. Kalau yang dia inginkan itu adalah ya, menjadi penguasa di Mekah ini, kami akan angkat dia, jelas kami ngalah dia, kami angkat jadi pemimpin di Mekah ini. Kalau yang dia inginkan itu adalah dia ingin menjadi orang paling kaya di Mekah ini, jadi mengajak uang itu untuk ya pengaruhnya adalah untuk supaya nanti orang berzakat dari ini untuk dia sehingga mengumpulkan harta banyak. Kalau ingin kaya biarlah sebagian harta kami patungan. Ya. Kalau yang dia harapkan itu adalah mencari simpati para wanita, sudah, biarlah, ya pilih anak-anak kami, para tokoh Mekah ini, ya, asalkan jangan lagi dia ngajak mempengaruhi orang berdakwah kepada ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan godaan ini ditawarin penguasaan, ditawarin jadi orang paling kaya, ditawarin wanita-wanita anak-anak mereka yang paling cantik. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Yang wahai paman, kalau mereka seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi Allah saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkanku atau aku meninggal karena dakwah ini. Nah ini adalah contoh keikhlasan yang dicari adalah ridha Allah, gitu ya. Ini kalau udah begini ini sulit, setan gak sanggup nih. Ya, contoh kemarin ya atau pernah kita dengar ini HES katanya pernah ditawarin saya berapa triliun. Ya. Yang penting jangan buat ya gerah ya, para penguasa dan kemudian cukong-cukong gitu ya. Itu diantaranya adalah ya, karena yang dicari ridha Allah, yang dicari kira-kira adalah maka berapapun nilai itu kecil ya, di hadapannya. Baik, qadarullah, ini beberapa poin yang menjadi penting dalam kaitannya bagaimana supaya kita ya, untuk selalu berada dalam kondisi ikhlas. Dan terakhir kaitannya dengan dakwah ini atau aktivitas dakwah ini. Ikhlas itu merupakan asas najah dakwah. Ikhlas itu merupakan pilar kesuksesan
dakwah. Makanya para nabi itu ketika berdakwah, mereka menyampaikan wa ma as'alukum alaihi min ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, para nabi itu mengatakan, saya tidak berharap dari kalian upah. Yang saya harapkan itu upah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Itulah yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang sukses di dalam dakwah-dakwahnya. Ya. Gitu. Tapi kalau ya, sebagian ini orang kalau dakwah hitung-hitungannya adalah kemudian berani berapa kamu, ya. Nah, ini yang menjadikan simpati orang hilang, walaupun bagus nasihatnya, walaupun ngena, luas ilmunya, tapi kalau kemudian sudah begitu, maka ini menjadi hilang. Nah, mari kita belajar dari para salafun saleh. Ya. Kita ada beberapa kisah, ya. Jadi yang menjadi motivasi di antaranya ini kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini dia selain seorang ulama, dia ini adalah seorang mujahid, ya. Seorang yang fisiknya kuat dan hebat dalam bermain senjata. Ketika berperang melawan Rom, ini ada tentara Rom itu yang gagah berani kemudian keluar dari barisan dan menantang kaum muslimin. Siapa di antara kalian jagoan maju? Tantangan kedua begitu, masih gak ada yang keluar dari kaum muslimin. Tahu-tahu kemudian keluarlah seseorang yang memakai niqab, ya, di cadar, ya, masker lah kira-kira, ya, tutupin begitu nggak jelas wajahnya. Kemudian dia ajak duel dan akhirnya kalah Romawi. Akhirnya keluarlah mereka juga, satu lagi keluar dari Romawi, duel lagi oleh ini, orang ini meninggal lagi, terus sampai mereka nggak berani lagi ada yang keluar. Akhirnya kemudian dari situ menciumkan nyali Romawi, akhirnya mereka dalam pertempuran kalah. Nah, orang tanya-tanya siapa lah ini tadi, karena orang ini setelah itu kemudian hilang begitu saja, ya, masuk ke barisan dan gak jelas lagi. Nah, akhirnya kemudian ternyata dia ini sebenarnya adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, inilah gambaran bagaimana kontribusi itu, ya, sebisa mungkin tidak mesti harus tampil dalam bentuk yang kita ini kelihatan. Kalau nggak diekspos kemudian kita nggak mau berkontribusi, itu adalah hal yang perlu diperbaiki. Baik, kita lanjutkan. Ya, 15 menit lagi. Bagaimana kemudian, ini tadi pentingnya ikhlas, ya, pentingnya menjaganya. Nah sekarang kalau sudah kita bisa ikhlas, bisa niatnya sudah lurus, apa yang kemudian kita akan peroleh dan kita panen dari keikhlasan itu? Ada beberapa buah daripada keikhlasan. Pertama tentu adalah qabulul amal, ya. Amal kita akan diterima oleh Allah kalau kita ikhlas. Nah itu, jadi semua amal ini, kalau dulu nggak salah pernah saya menyampaikan, amal seseorang itu akan dinilai ibadah, satu iman, dua ikhlas, yang ketiga benar, kan begitu. Nah, makanya ikhlas itu adalah bagian daripada syarat amal itu. Yang lain, kalau kita sudah bisa menjaga keikhlasan, apa yang dijanjikan Allah?
Allah akan menjanjikan kemenangan. Ya. An-nasr wa tamkin. Ya. Ini kalau diibaratkan SDM Robbani ini, kalau motivasinya ini wah bagus ya, para SDM-nya ini sudah motivasinya kuat, benar, lurus, maka pastikan Allah akan menunjukkan eksistensi lembaga ini akan di atas yang lain gitu ya. Karena dari sebuah hadis, innama yansurullah hadil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasi. Hadis Nasai. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menolong sebuah umat itu diantaranya adalah karena orang-orang yang lemah mereka, ya, ada orang-orang lemah ya, dan sholatnya mereka, doa-doa mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi keikhlasan itu yang bisa menjadi penyebab daripada kemenangan dan kekuatan. Yang lain adalah ketika kita sudah ikhlas, maka apa yang didapatkan? Maghfiratul dzunub. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi setiap kita pasti punya dosa. Setiap kita gak lepas dari dosa. Bahkan setiap waktu kita juga melakukan dosa. Maka pentingnya untuk selalu menjaga keikhlasan itu. Jadi karena keikhlasan suatu hal, bisa saja mungkin gak besar amalan itu, tapi kita lakukan dengan ikhlas, ya, itu bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah dengar kisah ya, ada kisah seorang pelacur ya, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketulusannya, keikhlasannya dalam menolong anjing yang kehausan. Kan ada kan bisa ya? Nah, jadi kita nggak bisa bayangkan dosa orang ini sudah banyak sekali. Dan seluk bawi itu adalah orang yang memang sudah ya, dosanya sudah banyak, kerjaannya sudah hina banget. Tapi suatu saat karena dia ikhlas ya, melakukan itu semata-mata karena Allah, kasihan itu adalah makhluk Allah, walaupun makhluk ini sendiri juga makhluk yang ya, terhina gitu ya. Tapi karena dia ikhlas karena Allah, yang dia cari semata-mata karena adalah balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya kemudian ya, orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, dan kemudian menyebabkan itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kisah itu di hadis itu ada laki-laki juga ada, kisah yang perempuan juga ada. Jadi ada dua hadis yang berkaitan dengan itu. Ada dua cerita yang sama-sama juga alami hal yang sama. Ini pentingnya buah yang kita bisa ambil ketika kita sudah ikhlas. Kalau kita ikhlas lagi, apa yang kita dapatkan? Dengan ikhlas kita akan amal mubah itu bisa menilai ketaatan. Jadi kita bisa bayangkan amalan-amalan sehari-hari itu kan gak semuanya nilai ibadah mahdoh pada Allah. Banyak yang sifatnya mubah. Kita istirahat, kita tidur, kita makan, kita mandi, kita melakukan hajat-hajat yang lain ya. Itu banyak yang sifatnya adalah amal-amal mubah. Tapi karena dengan keikhlasan yang kita miliki dan kita atur motivasi dan niat kita, itu bisa menjadi semua amal-amal ibadah taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Rasulullah, inna fi bid'i ahadikum shadaqah. Kata Rasulullah bahwa sungguhnya semua yang kamu lakukan dari anggota badan kamu itu ada nilai sedekah. Ya. Akhirnya kemudian orang bertanya, ya Rasulullah,
ayat ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr. Nah, ini kan. Bagaimana kalau kami ini menunaikan syahwat kami? Contohnya suami istri, ya, kemudian menunaikan hajatnya. Wa yakunu lahu ajr. Apakah itu bagian dari bisa mendapatkan pahala di situ? Nah, maka jawaban Rasulullah, bagaimana kalau kemudian syahwat itu dilampiaskan kepada yang diharapkan Allah? Apakah dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Begitu juga kalau dilampiaskan kepada yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu artinya hal yang mubah, ya, urusan-urusan mubah, tapi kalau diniatkan ini adalah karena Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka untuk menghindari hal yang dimurkai Allah, maka itu bisa mendapatkan nilai-nilai ketaatan. Maka ini yang harus kita rapikan, ya. Kalau bisa, makanya tadi dalam setiap kita mau beraktivitas, kita makanya disyariatkan selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tujuannya adalah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Itu maksudnya adalah saya bisa melakukan ini karena Allah. Saya melakukan ini untuk Allah. Itu ya. Itulah yang makanya. Jadi kalau ingat Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung berarti sekaligus mengingatkan kepada kita untuk apa kita melakukan itu. Ya. Makanya ini Bismillah itu nggak disyariatkan ketika kita melakukan hal yang jahat, ya, maksiat jangan. Mencuri Bismillah itu nggak benar. Ya. Karena Bismillah itu mengingatkan kita untuk ini kita melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita bisa niat dan bisa menjaga hati ini dengan baik, ikhlas dalam, ya, motivasi kita yang baik, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Ini janji Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Dan kemudian kita pernah dengar kisah juga, ada cerita orang yang bisa 3 orang yang terkurung di gua. Itu yang cerita 3 orang dari umat sebelum kita terkurung di gua. Jadi dia dalam perjalanan tak tahu ada kondisi hujan, dia kemudian berteduh cari tempat hujan lebat, ya, angin, dia nyari tempat di dalam gua. Ada gua, kemudian dia masuk, mereka bertiga, tak tahu kemudian ada batu besar dari bukit yang meluncur deras dan menutup pintu gua. Dalam ceritanya itu kan mereka kemudian sudah berusaha dengan segala tenaga, didorong sekuatnya, diapain batu itu sama sekali tidak berani karena saking besarnya. Hanya setelah segala usaha mereka lakukan, teriak-teriak juga sudah, kira-kira upaya apapun sudah dilakukan, mereka nyerah. Ya, mereka kemudian meyakini, ya, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya harapan kita. Maka kemudian mari kita berdoa kepada Allah dengan mengingat amalan yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Jadi mereka coba ingat-ingat amalan yang paling ikhlas yang kalian lakukan dalam panjang hidup itu. Akhirnya satu menyebut, ya, berbaktinya kepada orang tua. Ya Allah, ya, ceritanya kan begitu. Ya, ada anak yang begitu bakti kepada orang tua sehingga saking menghormatnya dengan orang tua, dia tidak mau memberikan makan minum kepada anak-anak dan istrinya sebelum orang tuanya dulu. Jadi kalau dia akan makan, pertama kali orang tuanya, setelah orang tuanya selesai makan, baru dia kasihkan kepada anak istrinya. Nah, suatu malam sampai dia terlambat, dia siapkan makan minum, dia siapkan susu, kemudian ini, dan dia tungguin, ternyata orang tuanya sudah tidur, nyampe orang tuanya sudah tidur. Dia nggak mau bangunkan, nggak mau mengganggu istirahatnya sampai pagi.
dia kasih makan, setelah itu baru dikasihkan kepada anaknya. Padahal anaknya sudah nangis kelaparan, ya, ya tetap. Nah, itu yang diingat. Yang kedua, cerita bagaimana seorang yang sebenarnya dia mencintai seorang wanita, bahkan dia sudah memberikan segala-galanya, apa yang diminta wanita itu dia sudah kasihkan, tapi kemudian ya jadi suatu saat ceritanya ketika wanita itu dalam keadaan sudah pepet, butuh sesuatu, nggak ada lagi tempat untuk dia minta pertolongan, maka laki-laki itu mengatakan saya mau bantu dengan syarat kamu nurutin apa yang saya inginkan. Ternyata setelah itu ketika janjian, perempuan itu mengatakan, apa kamu gak takut kepada Allah melakukan sesuatu yang belum dihalalkan Allah. Akhirnya kemudian dia tinggalkan wanita itu dengan semua bantuan yang sudah diberikan, mata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia cerita, yang satu bercerita tentang orang dia dulu punya anak buah banyak sekali, karyawan, dan ada satu karyawannya yang pas gajian itu belum dapat, tapi dia sudah pergi, gak ketahuan. Akhirnya kemudian gajinya disimpan, dibeliin domba, ya. Akhirnya dirawatlah domba itu oleh tuannya sampai banyak, ya, berpuluh-puluh, ratus-ratus. Dan setelah beberapa puluh tahun berikutnya, pembantunya datang, kemudian meminta upah yang dulu pernah dia belum ambil. Nah, akhirnya kemudian kata tuannya, gajimu aku beliin ini. Ya, sekarang itu semua domba-domba yang ada di sana di kandang itu adalah milik kamu semuanya. Ya, itu hak kamu. Maka kemudian pembantu tadi mengambil semuanya dan tidak menyisakan satupun. Nah, itulah kemudian dikatakan di Allah, kalau memang itu apa yang kau lakukan itu adalah benar-benar karenamu, ya, maka bukalah kami dari kesulitan ini. Akhirnya kemudian terbuka satu doa lagi, terus kemudian dibukakan lagi sedikit-sedikit sampai kemudian mereka. Dan kisah itu sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita ini sudah segala aktivitas kita ini kalau sudah lillah, ya, karena Allah, sudah kita serahkan kepada Allah, nanti insya Allah Allah yang akan mengatur kepada kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah segalanya dah, ya, beramal, saya serahkan Allah, itu urusan Allah. Ya. Jadi kalau kita tawakalnya kepada Allah juga kuat, maka kemudian Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sudah berbuat baik. Ya. Nah, alhamdulillah, hebatnya lagi kalau kita sudah ikhlas, ya, kita akan mendapatkan pahala walaupun kita gak jadi melakukannya. Ini contohnya bahwa kita udah niat besok mau pergi ini atau melakukan ini, ya. Tak tahu kemudian, ya, atas izin Allah gak jadi, ya. Kalau kita sakit sehingga gak bisa berangkat, maka kita pun sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala yang kita niatkan. Seperti Rasulullah pernah mengatakan di saat para sahabat itu sudah sampai ke Tabuk. Ya, perang Tabuk itu kan perang yang paling sulit, kondisi panas, jarak jauh, dan kondisinya krisis. Sehingga untuk sampai ke sana, ke Tabuk itu membutuhkan perjalanan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, ya. Dengan kendaraan fasilitas yang sangat terbatas. Mungkin bahkan ada cerita satu kuda, satu unta itu bisa 12 orang gantian. Kalau gantian itu bisa dibayangkan, ya, 12. Berarti kalau kamu satu orang itu naiknya sejam, berarti gilirannya 12 jam baru bisa naik. Kalau 2 kilo, berarti kakek gilirannya berapa kilo dia harus berjalan. Kali 12, 24 kilo, ya, kakek baru bisa naik lagi.
Ini bayangkan, naik ada bukit yang harus dilewatin, ada kemudian lembah yang harus dilalui. Makanya kata Rasulullah, ketika sudah capek sampai sana, Rasulullah menyatakan, banyak sekali orang-orang yang di Mekah sana, di Madinah sana, mereka tidak merasakan bagaimana susahnya mendaki bukit, bagaimana susahnya menurunin jurang, namun mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Jadi para sahabat, enak berarti ya. Mereka sebenarnya ingin ikut bergabung melakukan seperti kalian, tapi habasa belum. Mereka terhalang oleh uzur. Mereka sakit sehingga tidak bisa berangkat, padahal sudah berniat ikut sama. Nah, ini hebatnya niat. Kalau kita motivasinya sudah benar, walaupun tidak jadi pun kita sudah merencanakan atau batal. Ya, jangan kemudian capek kita sudah mempersiapkan acara ini, capek kita sudah membuat perencanaan dan sebagainya. Ya, walaupun tidak jadi, itu kalau sudah niatnya benar, itu sudah dapat pahala sama. Dan kalau sudah niatnya lurus, dia akan mendapatkan pahala wa'in akhto'an. Walaupun ternyata dalam melaksanakan itu ada kesalahan-kesalahan. Niatnya ini sudah benar. Nah, kita sudah merencanakan. Kita tahu program atau rencana kita itu bukan tidak berhasil. Atau kalau kita katakan nggak sesuai dengan tujuan. Walaupun begitu, insya Allah kita masih dapat pahala. Kita niatnya mau benerin anak ini sudah niatnya terus, tapi cara-cara yang kita gunakan ternyata salah. Ya, sikap yang kita lakukan ternyata, tapi niat kita baik. Walaupun begitu, insya Allah kita akan masih dapat pahala. Ya, ini kan ada hadis, itu namanya ijtihad ya. Di dalam praktek lapangan itu namanya ijtihad. Gimana ya ini? Ya, apa kita giniin, apa begini sikap yang kita ambil. Ternyata nggak salah, tapi niat kita benar. Niat kita adalah benar. Ternyata kalau kemudian sikap kita salah, itu pun masih dapat pahala. Dan kata Rasulullah, orang yang berijtihad kemudian benar, itu dapat dua pahala. Sudah ijtihad itu artinya cara yang terbenar dengan pendapat ya, hasil pemikiran kita, kok ternyata salah, itu masih dapat pahala satu. Ya, nah itu alhamdulillah. Terus yang terakhir ya, kalau kita ikhlas, kita akan dapat yang kita dapatkan adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah dicintai Allah itu berarti ya, ini di atas segala-galanya. Di dalam sebuah hadis sahih, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya an-naqiyya al-khafiyya. Ya, jadi ini hadis masyhur. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul 'abda, cinta dengan seorang hamba at-taqi, yang takwa, yang baik, an-naqi, yang tulus niatnya benar, al-khafi, yang diam-diam. Ya, itu yang dicintai Allah. Yang lebih berbuat diam-diam lebih dicintai dibandingkan saat rame-rame. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-naqiyya al-khafiyya. Makanya bukan berarti ini nggak boleh kita kemudian melakukan aktivitas terus kemudian diekspos. Ya, boleh dalam rangka untuk mengajak orang, mempengaruhi orang itu boleh, ya, nyemangatin orang lain itu boleh. Tapi ya, kalau hal yang sifatnya pribadi, ya, memang tadi karena setan itu kan begitu dahsyat ya untuk godaan. Hal-hal yang sifatnya aktivitas pribadi, ya, sebaiknya jangan banyak ekspos. Takutnya ini membuka peluang
untuk setan menggoda kita. Dan kalau aktivitas bersama, ya, atau kemudian aktivitas yang sifatnya adalah ini bisa memberi motivasi orang lain, ya, orang lain yang melakukan. Tapi kalau kemudian ya, khawatirnya ini yang apalagi Amerika di sekarang ya, ini menggoda. Medsos ini memang kita digoda ya, terkait dengan keikhlasan ini. Khawatirnya segala hal itu nanti diekspos ya. Takutnya justru lagi ngaji pun jadi status ya. Sholat pun kayak kemudian jadi status nah, ini yang menggoda ya. Makanya nah hal-hal yang sifat aktivitas berjamaah ya, kegiatan lembaga itu bagus ya, jadi ekspos supaya memotivasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Tapi kalau pribadi-pribadi alangkah bagusnya tidak. Karena kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh para salafus saleh ya, banyak orang yang mereka itu kadang saking takutnya ya, tergoda terkait dengan keikhlasan itu seperti hadis tadi. Ada yang sahabat atau tabi'in sholat malam, tiap malam itu sholat malam, tapi orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena saking hati-hatinya, ya. Kalau kira-kira ada uang yang melek, itu dia berapa tidur. Tapi ketika orang tidur galak, dia tebak. Sampai ada juga seorang tabi'in yang para tabi'in itu yang puasa, setiap puasa sehari puasa sore dia ya puasa Daud itu tapi nggak ketahuan, keluarganya nggak tahu bahwa ternyata selama 40 tahun itu puasa ya, sehari puasa sehari. Bagaimana caranya? Ya, contohnya orang tadi ya, setiap pagi dia mau berangkat ke toko, berangkat ke tempat kerja, dia bawa makanan ya, dan keluarganya dibawa makanan. Kalau dia puasa, dia nggak puasa, dia makan. Kalau dia puasa, dia sedekahkan, dia kasihkan orang. Jadi seolah-olah dari keluarganya itu pokoknya dari rumah makan, dia bawa makanan. Begitu terus, balik sore. Jadi sampai nggak ketahuan bahwa ternyata dia. Atau seperti ceritanya Ali bin Zainal Abidin, ya. Ini cucunya Ali, itu namanya Ali, anaknya Husain, anaknya namanya ada Zainal Abidin, anaknya lagi namanya Ali. Ya. Itu dikatakan diketahui setelah meninggal, pundaknya ini ternyata penuh dengan kapalan. Susunan cicitnya ya. Kapalnya wah itu. Jadi ketahuan sekali ini pasti orang yang kerjanya setiap hari manggulin ya, barang-barang. Ya. Padahal ini nggak ketahuan. Ternyata setelah meninggal beliau itu diketahui banyak selama ini ratusan orang-orang miskin yang ada di Madinah itu mereka setiap malam itu ada yang naruh makanan di depan dunia, ratusan orang. Nah setelah sepeninggal itu nggak ketahuan siapa yang naruh setiap malam, itu nggak ketahuan. Nah setelah sepeninggalnya beliau nggak ada lagi orang, nggak ada lagi makanan. Berarti disitulah ketahuan. Berarti selama ini bertahun-tahun yang memberikan makan kepada orang-orang miskin yang naruh makanan kepada orang-orang mereka, itu berarti beliau. Dan itu ketahuan setelah beliau meninggal, gak ada lagi yang melakukan itu, dan ketahuan lagi adalah buktinya dari punggung beliau yang berkapalan sangat tebal sekali, menandakan perbuatan itu dilakukan sudah lama sekali. Nah, ini Alhamdulillah, dan kemudian bagaimana supaya kita bisa ikhlas, ya sedikit saja. Keikhlasan itu bagaimana kita bangun, tentu
kita membangun keikhlasan itu dengan selalu menguatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ma'rifatullah berarti mengenali Allah. Itu yang harus kita bahwa cara mengenali Allah di antaranya apa? Ya mengenali sifat-sifatnya. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha tahu, Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, walaupun nggak ada yang melihat. Nah, ketika kita menyadari itu insya Allah akan selalu ya, menghadirkan. Ya Allah, kalau saya melakukan begini, gimana kalau nanti ya berhadapan dengan Allah? Bukankah Allah melihat ya, perbuatan aku ini? Aku melakukan bukan karena Allah. Apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kan bisa menjadikan kita kembali lagi. Kan ada pesan Rasulullah kepada Abu Dzar ya. Di antara nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar itu yang terakhir adalah wa ahlis niyah fa innaha bidasir. Wahai Abu Dzar, ikhlaskan niatmu karena nakid itu kalau bahasa kita ini pengoreksi. Yang koreksi kamu itu begitu teliti, yang koreksi kamu itu begitu tahu yang kecil-kecil. Jadi Allah itu melihat perbuatan kamu itu sekecil apapun, kelihatannya sebagus, tulus, bagus, ya baik, tapi di dalam diri kamu ada kecil niat-niat yang gak benar, itu Allah tahu. Nah, situ insya Allah yang perlu untuk apa kita kemudian mencari pujian orang, sementara di sisi Allah itu jauh lebih mulia, balasan di sisi Allah lebih tinggi. Kita cuma mengharapkan hal yang ringan. Kemudian yang kedua tentu adalah dengan berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu untuk diberikan ketulusan. Di antara doa yang selalu kita bacakan dalam surat Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu kan sebenarnya bagian daripada doa ini. Ya Allah, inni a'udzubika au inna na'udzubika, kami mohon perlindungan kepada an nusyrika, ya, dari tindakan mensekutukan Engkau, na'lamuhu dengan sesuatu, dengan perbuatan itu kami sadari, au la na'lam, atau yang tidak kami sadari. Nah, ini kan minta perlindungan kepada Allah dari itu, karena namanya riya ini luar biasa. Ya, pujian orang ini kadang kelihatannya enak, tapi sungguhnya ini mematikan. Terus yang ketiga, ya, mengenali bahaya riya. Ya, bahaya riya itu luar biasa. Ya. Tadi di antara hadis Abu Hurairah tadi ya, amal baik, amal mulia, amal yang luar biasa baiknya itu bisa menjadi tertolak, ya, bahkan bukan hanya tertolak tapi menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Terus yang keempat, agar kita bisa ikhlas, ya, berusaha untuk menyembunyikan hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya. Walaupun ada hal yang boleh disampaikan di depan umum, di antaranya juga ada sahabat yang melakukan itu. Jadi di saat kondisi gak ada yang bersedekah, ya, contoh sunnah sedekah itu sudah mulai, kemudian kita mencoba menarik orang itu dengan cara, ya, contohnya bahwa atau dibuatkan list, ya, dengan list ini atau kemudian termotivasi orang untuk sedekah. Dalam list itu si fulan nyumbang 500 juta, akhirnya yang lain, wah ada juga rupanya. Nah, kita buka, akhirnya kemudian itu juga boleh-boleh saja kalau memang yang penting, tapi diawalin niat kita sudah tulus, ya, niat kita. Upaya yang lain untuk
selalu berikhlas adalah berkawan dengan orang-orang ikhlas. Suhbatus shalihin. Ya, penting lingkungan orang-orang ikhlas. Kalau kita hidup di tengah orang-orang yang semuanya hitung-hitungannya adalah materi, wah ini susah. Ya, kita mungkin merasakan kok hidup di lingkungan orang-orang yang dikit-dikit bicara tentang duit, dikit-dikit bicara tentang upah, dikit-dikit semua perbuatannya itu ya apa yang kita dapat imbalan dan sebagainya. Itu ini rusak. Ya, itu yang menyebabkan kita juga. Makanya alhamdulillah kita hidup di lingkungan orang-orang yang ya insya Allah selalu berusaha untuk berproses menjadi orang-orang yang ikhlas ini. Dan bisa dilakukan upayanya juga asyuhdu bima indan nas, ya, supaya ikhlas kita suhud itu jangan terlalu berharap pada manusia. Ya, suhud itu menjaga diri atau ya, jangan rakus terhadap apa yang ada di manusia. Berharaplah kepada Allah yang banyak. Ya. Manusia itu tidak bisa memberikan apa yang sebenarnya yang ada di manusia itu hanya suatu hal yang sangat sedikit. Kita ingat ya Allah itu yang lebih. Makanya kalau kita kemudian melihat orang itu apa sebenarnya calon niat ya ini itu namanya rakus terhadap apa yang ada di manusia. Ya, udahlah kita melihat itu kan Allah itu maha adil. Ya, rezeki Allah itu luas. Rezeki itu tidak mesti dalam bentukan hitung-hitungan berapa angka nolnya di belakang, tidak mesti harus dalam bentuk begitu. Sehat itu juga rezeki, anak soleh juga rezeki, ya, pasangan yang soleh-soleha itu juga rezeki, ya. Kemudian tidak ada musibah itu juga rezeki, ya. Keadaan senang bahagia itu juga rezeki yang luar biasa, ya. Asalnya jadi pokoknya yakinlah dengan janji Allah. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya karena Allah, masrahkan ini proyek Allah, dan Allah tidak mungkin akan menyanyiakan, pasti ya Allah akan cukupin. Ya. Gak usah ngatur bagaimana cara Allah, yang penting ya, kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting juga kita membaca-baca cerita-cerita orang yang tulus seperti yang tadi dilakukan oleh Nubaro, atau ketika ada kisah pengepungan oleh Mas Lamah, dia bercerita. Ini seorang sahabat, panglimanya Mas Lamah ketika mengurung benteng untuk menaklukkan Persia. Jadi pengepungan itu sudah dilakukan berhari-hari, ya, berminggu-minggu, tapi kuat sekali benteng itu, sampai hampir putus asa orang Islam. Ya, dimanalah caranya, berbagai cara sudah dilakukan, tapi gagal terus. Ya. Akhirnya kemudian ada seorang pasukan Muslim itu melakukan tadi ini disebut kontribusi ya. Niatnya karena Allah, kalau sudah tulus itu artinya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Dia kemudian melakukan upaya dengan cara membuat terowongan. Jadi menembus, buat terowongan, ya. Akhirnya kemudian sampai menembus ke dalam benteng. Ya, dia lakukan secara sendirian. Tembus itu akhirnya kemudian dia bisa masuk benteng itu dan kemudian berperang ya di dalam itu dengan penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Akhirnya setelah dia bisa membunuh beberapa orang, akhirnya kemudian dia buka benteng itu dari dalam pintunya. Akhirnya itulah menjadi kaum muslimin masuk dalam benteng itu. Dan nah, orang ini pakai niqab, dia tutupin wajahnya, sehingga kemudian ini menjadi berita luar biasa. Ya, kemenangan yang sudah ditunggu-tunggu dalam berhari-hari, berminggu-minggu itu ternyata dimenangkan.
terjadi karena ada seorang Muslim yang melakukan itu dan dia tidak mau menampakkan diri. Sampai kemudian masalah Masri Panglima itu mengumumkan berkali-kali, siapa yang mengenali orang yang itu akan mau dikasih hadiah? Gak ada ya. Maka kemudian dia mengatakan, sudah berkali-kali dia mengatakan, saya berharap siapa yang pakai cadar ini tadi, ya, pelakunya silahkan nanti menemui saya. Ya. Jadi saking penasaran siapa seorang ini, ya. Tapi akhirnya kemudian malam-malam ada yang datang ke kemahnya, tempatnya Panglima itu. Ketika pengawal ditanya, apa kamu yang melakukan itu? Tidak, saya tahu siapa orang itu. Akhirnya kemudian diizinkan menemui. Setelah ketemu orang, ditanya, benar kamu tahu? Iya tahu, tapi ada syarat. Orang itu masih syarat. Saya akan menunjukkan orang itu, tapi satu. Syaratnya kamu tidak perlu memberi hadiah padanya. Dia minta, ya kamu nggak usah beri. Yang kedua, kamu nggak perlu tahu namanya. Dan ketiga, kamu tidak perlu mengumumkan, memberitahukan pada siapapun, ya, sampai kepada Amirul Mukminin. Ya sudah, anak seperti saya siap terima syaratnya. Ya. Orang itu adalah saya. Ya. Akhirnya kemudian selesai. Dan Panglima ini nggak tahu juga namanya. Makanya setelah itu Mas Lama selalu berdoa. Ya, sejak itu Allahumma syurni man sahibini. Jadi dalam doa itu setiap di sholat, setiap saat, ya Allah, kumpulkan saya nanti di akhirat bersama orang yang memakai cadar itu. Ya, karena nggak tahu namanya. Ya, tapi dia itulah yang menjadi penyebab ya kemenangan telak ya dalam pertempuran itu. Tapi ikhwatullah, makanya maksud saya bukan berarti kita nggak boleh tadi ya mengekspos aktivitas yang sifatnya ya, promosi, itu boleh saja, bagus kalau memang intinya kalau itu bisa menyebabkan orang lain baik, menyebabkan orang termotivasi, itu tafadhal, itu baik. Tapi kalau ya kira-kira kita ini dampaknya kayaknya ini sifatnya pribadi, terus kemudian khawatir ini bisa mengganggu keikhlasan, ya bagusnya menurut saya ya, kita batasi, jangan terbiasa dengan hal-hal yang apalagi yang hal-hal yang kaitannya itu ibadah. Naudzubillah kalau kemudian mengganggu keikhlasan yang berdampak pada ya, hilangnya nilai-nilai kebaikan yang begitu mulia. Nah ini saya kira mungkin sebagai Fatimah, tafadhol kalau ada yang mau didiskusikan.